Sebelumnya, gue sempat bikin video yang ngebahas logika mistika dalam bentuk klaim-klaim supranatural, dan gue coba menguji itu dengan alternatif penjelasan naturalnya atau penjelasan ilmiahnya. Buat yang belum nonton, lo cek ya di YouTube-nya Malaka Project. Nah, kali ini gue bakal lanjut bahas itu, tapi kita agak pindah nih topiknya gitu ya. Jadi buat klaim-klaim yang belum kita bahas sebelumnya. Nah, yang mau gue bahas di sini tuh yang seputar ilmu hitam atau black magic termasuk santet. That's black magic. Terus juga cenayang, kemampuan membaca masa depan atau membaca pikiran orang gitu-gitu ya, sama telepati. Langsung aja kita bahas di sini. You smashed the like button. Oh, you saw me there, didn't you? I forgot you had the sixth sense. Kita mulai dari santet. Santet sering banget gue lihat ya dipakai sebagai penjelasan untuk kondisi di mana orang mengalami penyakit atau kematian yang penyebabnya tuh nggak jelas atau sulit diketahui. Di Indonesia sendiri ada tempat-tempat yang dipercaya sebagai pusatnya ilmu supranatural termasuk santet ini. Antara lain Banten, Banyuwangi, dan Bali. Orang yang memiliki ilmu hitam dipercaya bisa mengontrol peristiwa, benda, manusia, ataupun kejadian alam menggunakan suatu bentuk kekuatan gaib. Santet sendiri bentuknya ada macam-macam. Ada kiriman kodam atau jin, santet tali gaib, santet puho cacing, tusuk konde, dan masih banyak lagi. Kepercayaan akan adanya santet itu punya dampak nyata di masyarakat. Salah satunya tuh ada suatu kasus ya yang cukup terkenal dan tragis banget. Jadi kasus itu adalah pembantaian. Dimana di situ yang dibantai adalah dukun santet Banyuwangi pada tahun 98-99. Di sini gue mau bahas kemungkinan penjelasan natural atau ilmiah dari kejadian-kejadian yang dipercaya sebagai wujud nyata dari santet atau ilmu hitam atau black magic. Sebelum itu gue mau disclaimer dulu. Untuk kesekian kalinya gue tegaskan, gue nggak bisa mengklaim bahwa santet, logika mistika, apapun yang gue akan bahas di sini, itu adalah sesuatu yang pasti salah atau nggak ada. Gue nggak bisa membuat klaim itu, gue nggak tahu. Yang gue mau coba ajak untuk kita sama-sama lakukan di sini adalah untuk berpikir lebih kritis dan memperkaya referensi aja. Mungkin kejadian-kejadian yang selama ini kita anggap datang dari sesuatu yang mistika itu sebenarnya punya penjelasan natural atau penjelasan ilmiahnya. Dulu ada banyak banget penyakit akibat bakteri atau virus ataupun misalnya kelainan genetik yang kita nggak tahu itu apa. Kenapa kayak gitu? Simple. Teknologinya kita belum punya. Ya, untuk bakteri dan virus mereka kecil banget, kita nggak bisa lihat. Kita belum tahu ada mikroba. Waktu kita udah kenal teknologi mikroskop, baru kita tahu bahwa ternyata ada banyak banget organisme super kecil hidup di sekitar kita, bahkan di badan kita sendiri. Apalagi soal kelainan genetik. Kita baru tahu ya pada saat kita udah kenal ilmu genetika. Ya, dan itu balik lagi, itu belakangan banget lah, baru kira-kira 100-200 tahun terakhir perkembangannya gitu. Nah, jauh sebelum itu, sebelum teknologi-teknologinya ada, sebelum pengetahuannya ada, banyak dari berbagai penyakit itu kita anggap penjelasannya adalah sesuatu yang bersifat mistika yang datang dari black magic atau ilmu hitam ataupun santet. Kita akan coba bahas beberapa contoh-contohnya di sini. Yang pertama, hemofilia. Di daerah Kenya dan Afrika Sub-Sahara itu ada cerita santet yang cukup terkenal, yang dimana orang yang terkena santet itu ketika luka itu akan mengalami pendarahan terus-menerus nggak berhenti. Nah, untuk dalam waktu yang lama itulah cerita yang beredar di masyarakat. Tapi sekarang kita tahu bahwa ternyata memang ada penyakit di mana orang kalau punya penyakit ini, dia luka, dia akan susah untuk mengering lukanya, bahkan bisa terus-menerus aja dia pendarahan. Nah, nama penyakitnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah sebuah kelainan genetik di mana pengidapnya itu akan mengalami gangguan pembekuan darah. Penyakit hemofilia sendiri baru berhasil diidentifikasi itu di tahun 1803. Padahal penyakitnya kalau kita lihat dari cerita-cerita masyarakat itu udah ada dari zaman Mesir kuno. Nah, awalnya mulai diidentifikasi itu karena dia beredar di kalangan royal Eropa nih, gitu, di kalangan bangsawan Eropa. Mulai banyak yang kena penyakit ini, akhirnya at some point kita berhasil mengenali adanya penyakit ini dan sekarang ya udah bisa ada treatmentnya. Orang dengan hemofilia kekurangan faktor pembeku darah. Nah, tapi kondisinya bisa macam-macam ya. Bisa ada yang benar-benar sama sekali nggak bisa sehingga pendarahan terus, bisa juga yang agak lumayan gitu ya, lumayan bisa.
Jadi lama aja gitu dan seterusnya. Nah, mungkin di zaman dulu yang disebut sebagai penyakit akibat santet itu adalah yang memang parah ya, sehingga orangnya akan terus-terusan mengeluarkan darah. Dan kita tahu kan sampai sekarang sebenarnya banyak cerita seperti itu. Mungkin aja sebenarnya itu mereka mengalami hemofilia. Kedua, leprosi atau kusta. Di Indonesia itu ada cukup banyak terdokumentasi cerita-cerita santet atau ilmu hitam yang kalau kita lihat gejala-gejala orangnya itu sebenarnya mirip banget dengan gejala orang yang kena penyakit leprosi atau sebutan umumnya kalau di Indonesia kusta. Di abad pertengahan, sekitar abad 12 ya, kusta tuh bikin penderita-penderitanya ini dikucilin, dipisahkan dari masyarakat, dianggap tidak normal, mereka juga nggak mendapatkan akses hak-hak warga pada umumnya, dan memang seringkali dipercaya sebagai kayak sumber bala gitu, bahwa mereka tuh terkena suatu kutukan gitu. Baru pada tahun 1873 kita tahu adanya penyakit kusta yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Hari ini sekitar 95% orang di dunia itu sudah diketahui imun dari penyakit kusta. Makanya kita udah jarang banget menemui adanya orang yang mengidap penyakit ini. Lanjut lagi, yang ketiga. Salah satu cerita paling besar ya tentang black magic ataupun santet di Eropa, mungkin di dunia, yang ada itu adalah peristiwa Black Death. Jadi waktu itu puluhan juta orang meninggal dengan cara yang mengerikan, dan akhirnya dari situ berkembang sangat banyak cerita-cerita logika mistika lah gitu ya tentang kejadian ini. Di situ banyak yang menganggap masyarakat Eropa mengalami tulah ya, mengalami kutukan dan lain sebagainya. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata penyebabnya adalah virus yang bernama Yersinia pestis, dan dia merebak di Eropa pada tahun 1300-an dibawa oleh kutu yang hidup di tikus hitam. Nah, di mana tikus ini tuh menyebar karena kebawa ya oleh kapal-kapal dagang gitu. Akhirnya menyebar ke seluruh Eropa dan nggak tahu juga mungkin ke bagian dunia yang lain, tapi paling parahnya memang di Eropa. Yersinia pestis secara spesifik menyerang kelenjar getah bening yang harusnya berfungsi melawan kuman penyebab infeksi, membasmi sel-sel kanker, dan juga menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ketika terserang tuh kelenjar getah bening, itu akan ada pembengkakan di daerah selangkangan, ketiak, paha, leher yang sangat menyakitkan. Saat itu 80% orang ya yang terkena wabah ini meninggal. Menurut data sejarawan, sekitar 25 hingga 200 juta orang yang meninggal dunia dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, itu adalah sekitar 5-40% populasi dunia yang hidup pada saat itu. Nah, ketika mewabahnya Black Death ini, hampir semua cerita yang beredar di masyarakat itu menyebut penyakit ini sebagai hukuman dari Tuhan. Gitu. Jadi, mungkin orang pada saat itu juga mencoba melawan penyakit ini dengan melakukan mungkin aturan-aturan atau perintah-perintah Tuhan gitu ya. Tapi ya sekarang kita tahu bahwa itu ibaratnya strategi dengan tujuannya sebenarnya tidak tersambung. Karena ternyata penyebabnya adalah si virus Yersinia pestis tadi. Itulah pentingnya kita terus mencoba ya untuk mencari sebenarnya suatu kejadian tuh penjelasan naturalnya apa sih. Karena biasanya dengan begitu akhirnya bisa ditemukan solusi yang tepat untuk masalah itu. Terakhir nih di bagian persantetan atau per black magican ini adalah yang belakangan ini sempat rame di sosial media Indonesia. Ada seorang atlet yang mengaku buta karena santet. Tapi ketika ditelusurin lebih jauh, ternyata dia sering mengkonsumsi alkohol oplosan. Jadi ternyata kebutaannya disebabkan oleh itu. Nah, tapi balik lagi, karena ada budaya yang sangat kuat di masyarakat kita untuk dengan mudahnya menerima cerita seperti ini, akhirnya pada saat itu sempat banyak yang mempercayai hal itu. Padahal penjelasan naturalnya ada dan ternyata penting kan untuk masyarakat tahu bahwa mengkonsumsi alkohol oplosan tuh punya resiko yang tinggi terhadap kesehatan, bahkan mungkin bisa menyebabkan kematian. Dalam konteks ini diketahui ternyata oplosan itu pakai metanol ya, yang dari awal emang gak ditujukan buat konsumsi. Metanol itu dipakai buat plastik, cat, onderdil mobil, bahan-bahan konstruksi, bahkan sampai bahan bakar kendaraan. Metanol ketika masuk ke dalam tubuh akan berubah jadi zat yang sangat beracun dan berdampak ke sel-sel saraf mata. Prosesnya kayak gini. Metanol terserap ke aliran darah, diubah menjadi formalin dalam hati. Enzim dehidrogenase secara cepat mengubah formalin tadi menjadi asam format.
Asam format inilah yang bisa menyebabkan kerusakan pada mata, bahkan kebutaan. Gue yakin masih banyak nih kasus-kasus atau cerita-cerita lainnya yang lo mungkin masih belum puas kalau dijelasin dengan penjelasan-penjelasan natural yang gue jelasin di sini. Tapi poin gue adalah, dulu ketika kita belum paham berbagai sebab dari penyakit dan kematian yang tadi kita bahas, kita mikirnya semua itu adalah akibat santet, tulah, hukuman sesuatu yang supranatural gitu kan, ilmu hitam dan lain sebagainya. Padahal mungkin banget kasus-kasus janggal kayak gitu kalau diteliti lebih jauh ternyata ada penjelasan naturalnya. Nah, coba deh lu cek, ya kan? Siapa tahu lu bisa menang Nobel dari situ. Jadi kalau ada apa-apa yang janggal di sekitar lo nih, aneh nih, ini kayak nggak mungkin nih kayak gini segala macem. Coba lo teliti, lo telusurin lebih jauh ya kan, lo observasi, lo amatin, lo bikin eksperimennya, lo bikin pembuktiannya. Bisa jadi ternyata ketemu tuh virus, bakteri, atau apalah yang lain, penyakit-penyakit baru yang bisa bikin lo tadi menang Nobel, ya kan, atau dapat penghargaan, dan lain sebagainya. Jangan cepat puas dengan penjelasan-penjelasan yang logika mistika aja. Selain santet, ilmu hitam atau black magic, di awal tadi gue janji juga bakal ngebahas tentang cenayang atau kemampuan meramal, kemampuan membaca pikiran, dan kemampuan telepati. Nah, yang mau gue angkat di sini adalah tentang sebuah proyek garapan CIA yang mencoba menguji klaim itu. Kan banyak nih ya netizen yang suka ngomong di kolom komen, coba uji dong kan, jangan cuma ngeraguin doang. Nah, gini, kebetulan ya, saya sebagai rakyat jelata itu nggak punya sumber dayanya gitu, nggak punya sumber daya yang cukup untuk menguji semua kota, semua kabupaten di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia untuk nyariin ilmu-ilmu ini dan yang punya ilmu-ilmu ini, ya kan? Kabar gembiranya untuk kita semua, CIA dengan sumber daya melimpahnya mereka sudah pernah melakukan itu. Dia sudah memanggil orang-orang yang mengklaim punya kekuatan supranatural, punya ilmu-ilmu supranatural ke suatu lokasi gitu ya, di mana mereka menguji bener nggak sih ada kemampuan-kemampuan ini. Ngapain mereka investasi sebesar itu untuk mengerjakan proyek ini? Tentu saja kalau misalnya mereka berhasil menemukan orang-orang dengan kekuatan super ini, Amerika udah nggak akan terkalahkan lagi dong, ya nggak? Di semua perang dia tinggal duduk diem, baca pikiran dari jauh, udah tahu musuhnya dia lagi ngapain, mau kemana, mau ngelakuin apa, senjatanya apa aja, berapa. Proyek ini dinamain Stargate Project, dibentuk pada tahun 1978 di Fort Meade, Maryland. Sebelumnya, proyek ini sempat dianggap konspirasi doang, sampai akhirnya CIA ngerilis laporan proyeknya pada tahun 1995, tahun kelahiran gue. Latar belakangnya waktu itu konteksnya lagi perang dingin, ya. Ada rumor bahwa lawannya Amerika lagi ngapain-ngapain, dan akhirnya Amerika berusaha berinovasi dengan melakukan proyek ini. Yang difokusin dalam proyek ini adalah kemampuan penglihatan jarak jauh, pembacaan pikiran, dan telepati. Para peserta di proyek ini diminta untuk ngevisualisasiin atau memanipulasi target yang jaraknya jauh dan nggak kelihatan. Misalnya nyari markas rahasia atau posisi musuh, hingga membaca pikiran orang yang di ruangan berbeda atau di mana gitu lokasinya, jadi jauh dari dia. Hingga akhir ujung proyek ini, nggak ada satupun hasil dari proyek ini yang bisa kemudian dipakai oleh militer Amerika buat ngambil keputusan ataupun buat strategi perangnya, alias nggak ada manfaatnya. Emang ada ya beberapa sampel dalam eksperimennya yang berhasil, tapi nggak bisa direplikasi, jadi kayak untung-untungan gitu loh. Di satu sesi ada dua peserta yang berbeda gitu kan, yang satu hasilnya A, yang satu hasilnya bukan A gitu. Atau bahkan peserta yang sama ketika dites lagi di kasus yang lain nggak bisa gitu. Jadi dianggapnya itu hasil cocok logi aja gitu, by chance aja, kebetulan di sini bisa. Nah makanya akhirnya disimpulkan tetap nggak ada nih gitu hasilnya yang bisa dipakai. Di luar dari proyek Stargate tadi, sebenarnya ada juga orang-orang lain atau kelompok-kelompok lain yang punya sumber daya yang cukup tinggi dan rasa penasaran juga ya, dan kemauan untuk menguji klaim-klaim supranatural itu bikin sebenarnya hal-hal semacam itu. Salah satunya adalah tantangan $1 juta untuk membuktikan santet. Sampai saat ini, hari ini ketika video ini dibuat, belum ada pemenangnya. Tanya kenapa? Sebagai penutup, sekali lagi gue mau tekankan bahwa gue nggak pernah bilang klaim-klaim supranatural itu pasti salah.
Ya, poinnya bukan itu. Poin gue dengan konten seperti ini adalah gue pengen mengajak kita semua ya untuk menggunakan pola pikir yang lebih sehat. Karena menurut gue yang lebih sehat dalam proses berpikir kita adalah kita selalu diperkaya dengan referensi berbagai dugaan penjelasan natural atau ilmiah. Dan tidak secara mutlak berpegangan pada penjelasan-penjelasan logika mistika. Gue Kania Cita, salam masyarakat baru.